lagi di iBreak Spesial bersama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Dan di segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari komitmen terkait keterbukaan informasi, khususnya sumber daya alam. Dan yang pertama saya akan mempersilahkan kepada tim kampanye nasional Ibu Lena Mariani untuk memaparkan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mbak Agustin. Sama-sama. Dan Pak Cecep, Bu Neti, Profesor Firmansyah, dan sahabat saya Mas Hendy dari BPN, juga Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih sudah mengundang kami untuk memaparkan apa yang menjadi visi misi kami, terutama terkait dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsi dari Komisi Informasi Publik. Sebagaimana kita maklumi bahwa kita ketahui bersama pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa bumi dan air dan seluruh kekayaan alam itu adalah dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam arti bahwa kepentingan rakyat di sini haruslah menjadi subjek dari pemanfaatan sumber daya alam, dan kaitannya tadi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, meskipun sudah dilaksanakan selama 10 tahun undang-undang ini, tetapi kita memaklumi bahwa masyarakat sendiri dan juga badan-badan publik belum secara terbuka menginformasikan apa saja yang dilakukan, baik itu menyangkut program-program negara, dan rakyat sendiri juga belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui, karena sudah dijamin oleh undang-undang bahwa apa yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah itu menjadi hak publik untuk mengetahuinya. Saya adalah anggota legislatif di DPR RI, selain sebagai juru bicara. Di legislatif sendiri program seperti ini sudah kami lakukan, bahwa apa yang kami lakukan itu menjadi hak publik untuk mengetahui. Demikian halnya juga apa yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat mesti mengetahui bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menyangkut soal program reforma agraria misalnya, kemudian bagaimana pengurangan atau penghentian dari kebakaran hutan, pemanfaatan gambut, lahan gambut, kemudian juga pemanfaatan hutan sosial, termasuk pengelolaan sampah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini mesti diinformasikan kepada publik. Pada kesempatan nanti berikutnya kami akan sampaikan apa saja yang sudah kami lakukan atau pasangan calon yang dalam hal ini incumbent Presiden Jokowi lakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang juga melibatkan, melibatkan masyarakat. Ya. Terima kasih. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dari Badan Pemenangan Nasional Bapak Handi Richards. Silakan Pak Handi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Komisi Informasi Pusat yang telah memfasilitasi acara ini dan juga iNews TV, Bapak-bapak panelis, Pak Cecep, Bu Neti, dan Prof. Firmansyah, dan Ibu Lena, terkait dengan yang menjadi concern daripada Prabowo Sandi ya, dalam bagaimana memberikan informasi yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, ini bisa tergambar dalam visi misi kami. Dalam visi misi Prabowo Sandi itu kami membagi dalam beberapa termin ya. Yang pertama itu ada visi misi besar, yang kedua itu adalah ada fokus atau program strategis, dan yang ketiga itu adalah program aksi. Nah, program aksi inilah yang bisa kemudian diakses oleh masyarakat sehingga informasi yang kami berikan itu bisa sampai kepada masyarakat secara utuh dan secara baik. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini adalah bagaimana kami punya tekad untuk memberikan ketahanan energi ya bagi pemerintahan di masa yang akan datang. Nah, terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjadi payung hukum daripada keterbukaan informasi publik ini, kami memiliki beberapa tahapan-tahapan nantinya yang akan kami perbaiki sesuai dengan catatan yang sudah kami miliki terhadap pemerintahan di masa yang sekarang ini. Yang pertama, persoalan database ya. Ini menjadi persoalan yang sangat krusial pada hari ini. Kita tahu dalam debat terdahulu banyak sekali kesalahan data yang disampaikan oleh paslon ya, sehingga ini menjadi indikator bahwasanya
data yang dimiliki oleh pemerintah sekalipun itu tidak bisa masih memiliki keterbatasan dan ketidaksinkronan dengan data-data yang dimiliki baik oleh teman-teman NGO maupun oleh kementerian lembaga sendiri. Nah, ini akan kami fokus bagi kami untuk kami selesaikan nantinya. Yang kedua adalah persoalan kebijakan, ya. Kita tahu selama ini ya kebijakan di bidang energi ini sangat sensitif, ya. Karena apa? Karena ini menyangkut persoalan ekonomi yang besar. Nah, oleh sebab itu kebijakan-kebijakan nantinya akan kita bikin setransparan mungkin, sehingga ini akan bisa memberikan akses dan informasi kepada publik. Tidak akan ada lagi kontroversi misalkan pembelian Freeport dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah sumber informasi atau fasilitas informasi yang akan kami sediakan. Kita tidak hanya sekedar menyediakan atau memberikan informasi di media mainstream, tapi kami juga akan memanfaatkan media-media sosial nantinya sehingga publik masyarakat bisa mengakses dan mereka mendapatkan informasi yang sebagaimana yang mereka harapkan. Terima kasih untuk pemaparannya. Dan pemirsa, telah sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari kedua tim ses tentang keterbukaan informasi publik, khususnya sumber daya alam. Namun tidak cukup, saat lagi kita akan kembali dan akan mendengarkan bersama-sama dan juga mengupas dan juga menguji pemahaman dari masing-masing tim ses melalui pertanyaan yang sudah disusun oleh para panelis. Tetaplah bersama kami di iBreak Special Dialog bersama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.